adik-adik semua. Apa kabar adik-adik? Saya berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, yang baik semua ya. Nah, senang sekali kita bisa beribadah kembali di sekolah minggu online kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang Lause ingin ingatkan kepada adik-adik. Yang pertama, ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kita harus memuji Tuhan dengan semangat ya. Nah, dan yang kedua, ketika mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tenang, tidak boleh main-main. Dan yang ketiga, kita mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, sampai dengan selesai. Jangan setengah-setengah ya adik-adik. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita berdoa dengan sikap yang baik dan hormat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Lalu saja adik-adik semua berdiri, kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kita nyanyikan 2 kali. Pertama dengan bahasa Indonesia, yang kedua dalam bahasa Mandarin. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. 住着学校，住着学校，是我们儿童大家庭。敬爱天父，同胞乡亲，快乐团结的新生命。学习圣经，赞美不停，儿童爱主，教会复兴。我主命令，乐意忠心，一生一世荣耀主名。Nah, sekarang adik-adik kita ambil sikap berdoa yang baik. Yuk, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita lanjut memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kami semua. Sehingga pada hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami, biarpun kami masih ibadah di rumah, biarlah kami boleh ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan sikap yang baik dan hormat kepada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya pertanyaan nih. Adik-adik tahu nggak gunung ciptaan siapa? Ciptaan siapa adik-adik? Ciptaan Tuhan. Kalau sungai, ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan juga. Nah, terus kalau bintang-bintang yang ada di langit, ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Wah, Tuhan kita hebat ya adik-adik. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Itu semua adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang besar, kuat dan berkuasa. Nah, kita mau angkat pujian Allahku besar dengan hati yang penuh syukur. Kita nyanyikan 2 kali ya adik-adik. Allahku besar, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan
Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Iya, betul ya adik-adik, Allah kita adalah Allah yang besar, kuat dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, selanjutnya Laksuk punya pertanyaan lagi nih buat adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang paling adik-adik sayangin? Siapa? Papa. Ada lagi? Mama. Siapa lagi? Koko, Cece, Dedek. Iya, semua sayang sama adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak ada satu pribadi yang juga mengasihi adik-adik. Dia sangat mengasihi adik-adik, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa adik-adik. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus sayang dan mengasihi adik-adik semua. Meskipun adik-adik masih kecil, tapi Tuhan Yesus sayang sama adik-adik. Kita tahu dari mana Tuhan Yesus sayang sama adik-adik? Kita tahu dari Alkitab, itu firman-Nya ya. Nah, kita akan angkat pujian Yesus kasih padaku. Kita nyanyikan 2 bait ya adik-adik ya. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahu, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus kasih padaku, Yesus mati bagiku, dosaku dihapusnya, ku kini diterimanya. Yesus Tuhanku kasih padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk dengan manis, duduk dengan tenang dan rapi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik.
adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Saya harap kabar adik-adik semua baik-baik aja ya. Nah adik-adik, selama masa pandemi ini yang terus bertambah dan meningkat, saya harap adik-adik semua tetap jaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adik-adik ya. Masih ingat gak? Yaitu 5M. M yang pertama itu mencuci tangan, yang kedua memakai masker adik-adik ya. Nih, pakai masker. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas adik-adik ya. Kalau tidak penting sekali, lebih baik kita di rumah saja. Nah, adik-adik, mari kita semua jaga kesehatan kita ya. Hari ini Lose mau ajak adik-adik semua untuk baca Alkitab kita dari Yeremia pasal 37 sampai 39. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, Lose mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami boleh beribadah di hadapan Engkau. Sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa, biarlah firman yang hari ini kami dengar boleh kami mengerti dengan baik dan menjadi sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami. Dengarlah doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lose mulai firman Tuhan hari ini, Lose mau ajak adik-adik semua main tebak-tebakan ya. Nah temanya itu adalah tentang pekerjaan. Yang pertama, saya adalah seorang yang bekerja di rumah sakit. Biasanya saya mengobati pasien yang sedang sakit. Siapakah saya? Ada yang tahu adik-adik? Ya, saya adalah dokter. Wah, pinter. Yang kedua, saya adalah seorang yang bekerja di sekolah. Biasanya saya mengajar murid-murid tentang ilmu pengetahuan. Nah, siapakah saya? Ada yang tahu? Ya, saya adalah guru adik-adik ya. Nah, yang terakhir, saya adalah seorang yang biasanya memberitakan firman Tuhan di gereja. Biasanya saya berkhotbah di kebaktian. Siapakah saya? Ini pasti banyak yang tahu kalau yang ini. Ada yang tahu? Ya, pendeta atau penginjil adik-adik ya. Nah, hebat ya, kalian semua bisa menjawab dengan baik. Nah, Lose mau tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah nggak dengar satu pekerjaan ini yang namanya nabi? Nah, mungkin ada yang pernah dengar, ada yang enggak ya adik-adik ya. Hari ini Lose mau menceritakan tentang seorang nabi ya adik-adik ya. Nah, pada suatu kali Allah berbicara dengan seorang pemuda yang bernama Yeremia. Allah menunjuk dia untuk menjadi seorang nabi adik-adik. Nah, nabi itu pekerjaan yang seperti apa ya? Ada yang tahu? Ya, nabi itu adalah seorang yang ditunjuk Allah atau diutus Allah secara langsung untuk menyampaikan perkataannya atau firman-Nya kepada umatnya adik-adik ya. Nah, ketika Yeremia ditunjuk untuk menjadi seorang nabi, dia sangat terkejut adik-adik. Bagaimana mungkin dia yang masih sangat muda dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang nabi dipilih oleh Allah. Tapi Allah mempunyai jawaban yang baik bagi Nabi Yeremia adik-adik. Nah, mari Lose ajak adik-adik semua untuk baca Alkitab kita dari Yeremia pasal 1 ayat 7 sampai 10 ya. Lose bacain ya. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Nah adik-adik, menjadi seorang nabi itu adalah pekerjaan yang
sulit termasuk bagi Nabi Yeremia. Tapi melalui ayat Alkitab yang tadi kita baca adik-adik, kita tahu bahwa Allah berjanji akan memimpin dan juga melindungi Nabi Yeremia adik-adik ya. Karena itu dia mau taat dan melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada dia. Walaupun dia tahu nanti dia akan mengalami penderitaan, tapi dia tahu bahwa dia dapat mengandalkan Allah adik-adik ya. Nah, pada suatu kali Allah menyuruh Yeremia untuk pergi ke kota Yerusalem. Di sana dia ingin Yeremia memberitahukan kepada orang-orang di sana bahwa Allah akan mengirim bangsa Babel untuk menghukum mereka dan menguasai kota itu. Karena sekali lagi mereka tidak mau taat dan melayani Allah adik-adik ya. Nah, ketika Nabi Yeremia datang untuk menyampaikan berita itu, orang-orang di Yerusalem tidak mau mendengarkannya adik-adik ya. Mereka tidak mau percaya dengan perkataan Nabi Yeremia. Mereka berkata, tidak mungkinlah orang Babel itu bisa berkuasa atas mereka. Nah, tidak berapa lama waktu kemudian bangsa Babel datang. Mereka berkemah tepat di depan tembok kota Yerusalem. Lagi-lagi Nabi Yeremia memperingatkan kepada bangsa itu, sebentar lagi bangsa Babel akan datang untuk menyerang kota ini dan menguasai kota ini. Ayo, segera keluar dari sini supaya kita bisa selamat. Tapi bangsa itu tetap tidak mau mendengarkannya adik-adik ya. Lalu Nabi Yeremia bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kota itu. Tapi akhirnya Nabi itu ditangkap, kemudian dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Lalu bagaimana keadaan Nabi Yeremia di dalam penjara? Apakah dia sedih lalu dia tidak mau menaati Allah lagi? Tidak adik-adik ya. Nabi Yeremia tetap mau menaati Allah dan tetap mengatakan kebenaran. Di dalam penjara dia terus-terus mengatakan, ayo segera keluar dari Yerusalem. Kalau tidak kalian semua akan mati karena bangsa Babel akan datang untuk membakar seluruh kota ini. Tapi bangsa itu tetap tidak mau mendengarkan. Mereka tidak percaya ucapan Nabi Yeremia. Bahkan tentara-tentara yang menjaga sang nabi mengeluh kepada Raja Zedekia. Raja, Nabi Yeremia ini terus-terusan mengatakan hal-hal yang buruk. Dia terus-terusan mengatakan bahwa akan terjadi, kita semua akan mati Raja. Dia tidak mengingini kebaikan bangsa ini. Apa yang harus kita lakukan terhadap dia ya Raja? Kemudian Raja itu berkata, kalian bebas melakukan apapun terhadap Nabi Yeremia. Lalu tentara-tentara itu menangkap sang nabi dan memasukkannya ke dalam sumur yang dalam dan gelap, yang lantainya berlumpur adik-adik ya, supaya dia mati kelaparan di sana. Ternyata ada seorang pegawai istana yang bernama Ebed Melek. Siapa namanya adik-adik? Ya, Ebed Melek adik-adik ya. Pegawai istana itu mendengarkan bahwa tentara-tentara itu sudah memasukkan Nabi Yeremia ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Lalu dia menghadap kepada Raja Zedekia. Raja, Nabi Yeremia dimasukkan ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Kalau kita membiarkan dia di sana, dia akan mati kelaparan Raja. Kita harus menolong dia. Lalu Raja setuju untuk membebaskan Nabi Yeremia adik-adik ya. Lalu Ebed Melek bersama 3 orang menarik Yeremia untuk keluar dari dalam sumur yang dalam dan gelap itu untuk membebaskan mereka adik-adik. Lalu Raja Zedekia memanggil Nabi Yeremia untuk menghadap dia. Raja ingin tahu apa yang akan terjadi terhadap kota Yerusalem dan apa yang harus dia lakukan. Tapi Nabi Yeremia tidak mau memberitahukan itu karena dia tahu bahwa Raja Zedekia akan membunuh dia. Lalu Raja Zedekia berjanji bahwa dia tidak akan membunuh sang nabi. Akhirnya Nabi Yeremia memberitahukan tentang firman Allah. Begini firman Allah. Raja Nebukadnezar
Raja orang Babel sebentar lagi akan datang untuk menduduki kota Yerusalem. Jika engkau ingin menyelamatkan bangsamu dan kota Yerusalem, engkau harus segera menyerahkan diri dan membiarkan dirimu dibawa ke Babel. Engkau akan aman di sana dan Allah akan membawa bangsamu pulang ke Yerusalem setelah beberapa tahun lamanya. Tapi jika engkau memilih untuk tidak taat dengan melarikan diri, maka banyak dari bangsamu yang akan mati oleh pedang. Sebagian lagi akan mati karena penyakit dan yang lainnya akan mati karena kelaparan. Dan kota Yerusalem akan dibakar oleh api sampai rata dengan tanah. Nah adik-adik, bagaimana? Raja Zedekia memilih untuk taat dengan menyerahkan diri atau tidak taat dengan melarikan diri adik-adik? Ya adik-adik ya, tidak beberapa lama waktu kemudian, seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, Raja Nebukadnezar berhasil menduduki kota Yerusalem. Kemudian ingin menangkap sang raja. Tapi raja itu memilih untuk tidak taat adik-adik. Dia melarikan diri, tapi akhirnya segera tertangkap dan dibawa seperti seorang budak ke Babel adik-adik ya. Lalu kota Yerusalem yang agung dibakar oleh api sampai rata dengan tanah adik-adik. Banyak dari bangsa itu yang akhirnya mati seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia adik-adik ya. Lalu bagaimana keadaan sang nabi adik-adik? Allah menyelamatkan Nabi Yeremia dan juga Ebed-Melek, pegawai istana yang sudah menolong dia untuk keluar dari dalam sumur adik-adik ya, di bawah perlindungannya Raja Nebukadnezar. Nah, Allah tidak pernah membiarkan umatnya yang tersisa adik-adik ya. Allah memelihara mereka dan juga berjanji akan membawa mereka untuk pulang kembali ke negeri mereka setelah beberapa tahun lamanya. Nah adik-adik, Allah menghukum bangsa itu bukan karena Allah tidak mengasihi mereka. Allah sangat mengasihi mereka. Hukuman itu dimaksudkan untuk mengoreksi mereka dan juga membuat hati mereka berbalik kepada Dia dalam ketaatan adik-adik ya. Nah adik-adik, sama seperti yang kita ketahui sekarang kita sedang menghadapi masa-masa yang sedang sulit, yaitu masa pandemi COVID-19 atau Corona adik-adik ya. Biasanya kita setiap hari bisa ke sekolah bertemu teman-teman, bisa ke gereja untuk mendengarkan lause bercerita secara langsung, bisa juga ke mall kapanpun kita mau adik-adik ya. Tapi di masa sekarang semua itu tidak bisa adik-adik. Kalau mau ke sekolah kita nggak bisa lagi. Dari Senin sampai Sabtu kita harus belajar secara online. Minggu nggak bisa juga mendengarkan lause di gereja. Kita juga mendengarkan firman Tuhan secara online adik-adik ya. Dan ke mall juga tidak bisa adik-adik ya. Bahkan mungkin dari beberapa kita ada keluarga atau bahkan kita sendiri yang pernah terpapar virus ini. Pasti kita merasa sedih adik-adik ya, dan mungkin bosan karena kita nggak bisa ke mana-mana. Tapi melalui pelajaran hari ini, firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita tahu kita boleh untuk belajar lebih taat kepada Allah dan juga menjadi lebih kuat dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Walaupun sekarang masih pandemi, kita tahu adik-adik bahwa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita adik-adik ya. Mari kita sama-sama berdoa supaya Allah menjadi sumber kekuatan kita dan sumber penghiburan kita di masa-masa yang sulit ini. Sebelum Los akhiri firman Tuhan hari ini, Los mau ajak adik-adik semua untuk baca ayat hafalan kita dari Ulangan pasal 31 ayat 6. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi ya adik-adik ya. Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau.
Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati Bapa, biarlah kami boleh menjadi lebih taat lagi dan menjadi lebih kuat lagi dalam menghadapi masa-masa pandemi ini Bapa. Biarlah Engkau boleh menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan kami. Dengarlah doa ini, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ingat ya, Lause harap adik-adik semua jaga kesehatan. Seperti yang tadi Lause bilang, ikuti protokol kesehatan yang 5M tadi. Dan Lause juga mau adik-adik semua mengerjakan aktivitas ya. Aktivitas dapat dilihat di link di bawah ini. Bisa adik-adik foto, kemudian kirim ke Lause di kelas masing-masing. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, bersyukur sekali untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini ya. Dan terima kasih buat Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Hari ini kita belajar untuk berani. Berani apa adik-adik? Berani taat kepada Tuhan. Berani melakukan kehendak Tuhan. Berani melakukan firman Tuhan ya. Meskipun kita sendiri, kita tidak boleh takut. Kita harus ingat bahwa kita harus selalu taat kepada Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita hari ini, kita angkat pujian mengikut Yesus keputusanku. Dan untuk meresponi firman Tuhan kita juga dan sebagai ungkapan rasa syukur kita, adik-adik bagi yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan kepada sekolah minggu melalui transfer ke rekening atau scan QR code yang ada di video ini. Nah, kita angkat pujiannya mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, biarlah kita semua selalu taat dan setia mengikut Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Lause punya pengumuman nih. Nah, sebentar lagi di bulan Desember kita mau merayakan apa adik-adik? Iya betul, merayakan Natal. Nah, dalam rangka menyambut Natal, sekolah minggu anak juga mengadakan lomba nih adik-adik. Adik-adik mau ikut? Mau pastinya ya. Nah, adik-adik sudah tahu lomba apa? Nah, untuk kelas kecil, adik-adik bisa ikut lomba menghafal ayat dan menyanyi. Nah, Lause harap adik-adik semua bisa ikut ya lomba ini. Dan paling lambat dikumpul tanggal 26 September. Nah, sekarang
Lalu saya ajak adik-adik bangkit berdiri, kita akan angkat pujian Bapa terima kasih dengan sikap berdoa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。 Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan Tuhan kepada setiap kami. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah dengan teman-teman kami. Kami menaikkan doa agar Tuhan terus yang melindungi kami, terus menjaga kami di masa-masa pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian ibadah sekolah minggu online kita. Tetap jaga kesehatannya adik-adik. Sampai jumpa. Dadah.